Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua anak-anak dalam keadaan sehat ya. Jadi hari ini sama seperti sebelumnya, sebelum kita memulai pembelajaran kita, sebelum kita memulai aktivitas kita mau sama-sama berdevosi terlebih dahulu ya. Oleh karena itu, sebelum kita lebih lanjut ke dalam devosi kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan karena anugerah Tuhan sungguh luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur karena hari ini kami boleh bangun dengan keadaan yang sehat. Kami boleh menikmati hari yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan berdevosi. Kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati semua anak-anak Tuhan dari kelas TKA sampai kelas 6. Kiranya Tuhan membukakan hati bahkan telinga kami supaya kami boleh fokus mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, jadi anak-anak, hari ini Ibu Vita mau cerita tentang apa? Jadi hari ini tema devosi kita itu adalah bagaimana hidup di tengah dunia berdosa. Ingat akan janjinya. Janjinya siapa di sini? Janjinya Tuhan Yesus ya. Jadi bagaimana hidup di tengah dunia berdosa? Ingat janjinya ya. Kita mau sama-sama buka dari 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 9 ya. 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 9. Untuk anak-anak yang sudah bisa buka Alkitab sendiri, yang sudah bisa baca ya, bisa sama-sama kita buka Alkitab kita ya dari 2 Petrus 3 ayat 3 sampai yang 9. Ya, Bu Vita akan bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan memberikan judul Hari Tuhan. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman Tuhan itu, juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, jadi demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, sesuai dengan apa yang sudah Ibu bilang, tema kita itu adalah bagaimana hidup di tengah dunia yang berdosa. Ya, karena kita tahu ya, sekarang ini dunia yang kita tinggal itu adalah dunia yang penuh dengan dosa, dunia yang penuh dengan masalah. Ya, bencana alam di mana-mana, ya, ada perkelahian di mana-mana, banyak sekali masalah yang ada di dalam dunia ini yang terjadi, yang kita lihat juga akhir-akhir ini. Tapi yang perlu kita ingat dari apa yang sudah Tuhan sampaikan melalui firman-Nya, bahwa kita itu harus ingat janjinya Tuhan. Ya, kita tahu ya bahwa kita itu sudah jatuh dalam dosa, bahkan kita tinggal di dunia yang sudah berdosa. Dan pada kenyataannya juga hidup kita itu semuanya penuh dengan dosa, ya. Tapi Tuhan ingin supaya kita itu taat kepada Tuhan, ya, supaya kita itu tidak sama dengan orang-orang yang berbuat seenaknya aja sama Tuhan, ya. Kita Tuhan tuntun supaya kita itu jadi anak-anak yang taat sama Tuhan, yang melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam firman Tuhan.
Ya, di dalam firman Tuhan anak-anak pasti pernah membaca hukum Taurat ya. Di dalam hukum Taurat itu ada banyak hal yang dilarang oleh Tuhan untuk kita lakukan ya. Oleh karena itu, di dalam hari ini juga kita diingatkan lagi supaya kita itu tidak boleh sama dengan orang-orang di luar sana yang tidak taat sama Tuhan. Tapi kita itu mau berbeda dari mereka. Berbeda dalam hal apa? Kita berbeda dalam hal perilaku kita, ya, dalam hal kita berpikir, dalam hal kita bertindak kepada orang tua kita, kepada guru kita, bahkan kepada teman-teman kita yang ada di sekitar kita. Ya, kita mau berbeda dari orang lain, ya, kita mau jadi anak-anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan, yang akan taat sama firman Tuhan. Ya, mungkin ya ketika kita berbuat baik, mungkin ada saja orang-orang yang menganggap bahwa kita itu sok baik ya. Bahkan orang-orang itu bahkan mengejek kita, ih kamu kok jadi anak kok baik banget sih, kamu kok hari ini rajin sih, gak usahlah baik-baik, gak usahlah rajin-rajin, kita hari ini malas-malasan ya. Kalau ada orang yang berkata demikian sama kalian, apa yang harus kalian lakukan? Apakah kalian ikut dengan apa yang sudah dikatakan orang itu, atau kalian mau tetap sama pendirian kalian bahwa saya ini anak Tuhan, saya mau taat sama Tuhan, saya mau belajar seperti apa yang Tuhan mau. Ya, semoga opsi yang kedua ya, kita mau jadi anak-anak yang taat, yang melakukan apa yang sesuai dengan yang Tuhan perintahkan buat setiap kita. Ya, mungkin ejekan atau tertawaan itu membuat kita itu merasa bahwa kita itu tidak disenangi sama orang lain, tapi yang perlu kita ingat bahwa ada Tuhan yang sayang sama kita, ada Tuhan yang mengasihi kita. Jadi kita tidak boleh mengikuti orang-orang yang salah, tapi kita itu mau mengikuti hal-hal yang baik yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, karena di dalam Alkitab ya, yang anak-anak pegang juga sekarang, yang anak-anak pegang, bahwa kata Tuhan Yesus itu nanti di akhir zaman itu akan ada penghakiman ya untuk orang-orang yang tidak dipilih Tuhan. Karena orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak melakukan apa yang sesuai dengan kebenaran Tuhan ya. Orang-orang yang tidak taat sama Tuhan, yang memberontak ya, itu adalah orang-orang yang akan masuk kepada penghakiman. Dan juga nanti buat anak-anak, buat orang-orang yang taat sama Tuhan, yang melakukan apa yang Tuhan mau, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita akan diselamatkan. Ya, itu adalah janjinya Tuhan sama kita. Ketika Tuhan Yesus itu datang untuk yang kedua kalinya, akan ada penghakiman dan ada juga yang diselamatkan. Ya, jadi anak-anak mau milih yang mana? Apakah anak-anak mau jadi anak-anak yang tidak taat sama Tuhan, atau mau jadi anak-anak yang taat pada kebenaran firman Tuhan? Ya, kalau anak-anak mau jadi anak-anak yang mau diselamatkan oleh Tuhan, jadilah anak-anak yang hidup di dalam dunia yang mau diubah, yang mau belajar. Ya, mungkin ya kita memang kadang tuh berbuat dosa. Ya, mungkin kita juga sering melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi ketika kita sudah melakukan itu, ada perubahan di dalam diri kita ya, ada perubahan di dalam hati kita. Kita mau berubah, kita mau sama seperti Tuhan Yesus, kita mau dibentuk ya. Jadi dengan adanya orang-orang yang ada di sekitar kalian, yang mau membangun kalian, yang mau mendidik kalian ya, baik itu saudara kalian, baik itu mama papa, baik itu guru yang mau mendukung kalian ya, kalian respon dengan baik ya, dilakukan dengan baik ya, karena kita mau jadi anak-anak yang mau dengar-dengaran, yang mau taat ya. Jadi hari ini kita diingatkan supaya kita itu melakukan apa yang Tuhan inginkan ya. Kita harus ingat janjinya Tuhan, bahwa janjinya Tuhan itu nanti akan ada yang dihakimi, akan ada yang diselamatkan ya. Jadi anak-anak mau kemana? Mau yang jadi dihakimi atau yang mau diselamatkan ya? Nanti itu akan kita pelajari lagi lebih lanjut nanti ketika anak-anak juga belajar, nanti juga anak-anak yang akan belajar tentang penghakiman dan juga keselamatan ya. Jadi hari ini itu yang bisa Bu Vita sampaikan untuk kita semua. Kiranya anak-anak bisa belajar dari firman Tuhan hari ini, dan semoga hati anak-anak mau jadi hati yang mau diajar, jadi mau memiliki hati yang mau dibentuk ya. Oke, jangan jadi anak yang bebal ya, yang tidak mau dengar-dengaran
Oke, bisa janji ya? Oke, jadi demikian cerita firman Tuhan hari ini. Ya, untuk menutupnya, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur Tuhan, karena hari ini kami boleh sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan boleh mengingatkan kami, supaya kami boleh berjalan di jalannya Tuhan, supaya kami boleh tidak terpengaruhi oleh orang-orang di sekitar kami yang berbuat tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan boleh pakai kami, boleh ubahkan kami, bahkan berikan hati yang mau dibentuk dan diajar Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar Tuhan, kami semua akan melanjutkan aktivitas kami, baik itu yang belajar, baik itu yang membantu orang tua, dan apapun itu Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh terus memberkati kami, menopang kami supaya apa yang kami kerjakan hari ini boleh sesuai dengan kehendak Tuhan dan kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami akan memulai hari kami hari ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih. Hari ini sudah berdeposi dengan baik. Selamat melanjutkan aktivitas anak-anak. Tetap tersenyum, tetap semangat. Oke, God bless you. Bye-bye.